Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya merakit kabel, yaitu kabel strike dan kabel cross. Di sini saya sudah sediakan kabelnya. Ini kabel jenis Cat 5, ada yang Cat 6 dan ada juga yang Cat 7. Nah, itu makin tinggi catnya, kualitas kabelnya juga makin bagus. Di sini saya menggunakan belum, ya. Ini LAN testernya. Kemudian di sini ada tang crimping. Oke, ada tang crimping. Jadi kita punya di sini tang crimping, LAN tester, konektor RJ dan kabelnya. Kita langsung aja praktek. Pertama ini karena untuk praktek, jadi saya memotong kabelnya itu pendek aja ya. Oke, di sini ada ini untuk alat memotong kabelnya. Ini nanti kita gunakan. Nah, ini tang crimpingnya. Oke, di bagian tang crimping ini saya jelaskan di sini ada pisau. Pisau di sini untuk fungsinya untuk memotong kabel ya. Ini memotong kabel seperti ini ya. Kemudian di bagian tang ini itu ada penjepitnya untuk pengait pada RJ-nya nanti untuk mengetatkan RJ45-nya. Jadi ketika nanti dipasang kita akan menekannya seperti ini. Jadi konektor RJ-nya itu nanti bakalan masuk kemari. Kemudian kita akan tekan ketika nanti rangkaian kabelnya sudah terpasang. Oke, kita mulai prakteknya. Ini ada kabelnya di sini ukuran 2 meter ya. Jadi saya potong aja. Nah, begini ya. 2 kabel. Ini kita potong menggunakan pisau yang telah disediakan oleh tang crimpingnya ini. Kita potong. Ya, sudah ya. Nah, di sini kita praktekkan 2 kabel. Yang pertama kabel cross dan kabel strike. Ya. Ini yang pertama kita rakit dulu kabel strike ya. Strike ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu bagaimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada tang bukan ya. Ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong kabelnya ya. Di sini ada lubang, kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4. Ada 4 lubang. Ini biasa yang digunakan adalah lubang yang pertama. Jadi ini fungsinya untuk pengupasan kabelnya. Jadi cara menggunakannya itu seperti ini. Kita masukkan kabelnya ya ke dalamnya segini aja, jangan terlalu panjang. Dan kemudian kita putar ini pisaunya. Jadi dia bakalan memotong dan mengelupas kabelnya. Ya, dan terkelupas. Dan kita lihat di sini ini ada percampuran warna ya. Ada yang putih oren-oren, ada yang putih hijau-hijau, dan ada yang putih biru-biru, juga ada yang putih coklat-coklat. Nanti kita rangkai. Ini kalian harus pisahkan dulu kabel yang terlilit ini, supaya pemasangan kabel strike-nya nanti lebih gampang. Oke, ini untuk ujung yang pertama, dan ini kita potong lagi untuk ujung yang kedua. Sama caranya. Oke, jadi udah 2 ujung ini kabel ini telah terkelupas dan telah saya pisahkan antara kabel lilitannya. Jadi untuk merakit kabel jenis strike itu urutan warnanya yang ujung 1 dengan ujung yang kedua itu sama. Jadi untuk urutan kabel strike itu yang pertama putih orange, ya ini putih orange, kemudian putih hijau, putih hijau biru ya, putih biru hijau, putih coklat ya. Ini putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, ini bakalan kita masukkan ke konektor RJ nya ya. Ini kan masih kabel ini masih longgar, jadi kita harus rapikan supaya dia kesusun rapat. Cara merapikannya biasa saya seperti ini ya. Ini kita tahan gini, lalu saya goyangkan ke kiri dan ke kanan seperti ini. Nah, ini sudah rapat ya. Ya, ini bisa dilihat sudah rapat. Kemudian kita akan masukkan kabel ini yang sudah kita rapikan ini ke dalam konektor RJ. Nah, cara memasukkannya kita lihat di sini. Bagian pengait yang ada di atas ini berada di bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, baru dimasukkan seperti ini.
putih orange-nya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau di tangan saya ini sebelah kiri. Nah, ini kita harus potong dulu, rapikan dulu ujung ini supaya sama rata menggunakan tang krimping. Jadi cara memotongnya sama, kita menggunakan pisau yang untuk memotong tadi. Ya, seperti ini ya. Kita harus gunakan pisaunya, kita potong. Ya, ini telah rapi ya. Kita potong sedikit aja lagi ya. Tanggung kurang. Oke. Putih orange, putih hijau. Kita cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, sudah benar, kita masukkan. Ya, masukkan pelan-pelan. Nah, kemudian ini pastikan putih yang pembatas kabel yang putih ini ya harus masuk setidaknya di sini. Setidaknya di sini ya masuknya. Jadi ini kita sorong aja lagi sampai yang putih itu masuk ke dalam. Jadi motongnya jangan terlalu panjang, jadi dia nanti kabelnya nggak bakalan menjepit. Nah, seperti inilah ya kurang lebih. Ini kita cek lagi putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, ini sudah masuk ya. Jadi posisi pengaitnya itu ada di belakang gini. Putih orange-nya tuh ada di sebelah sini. Ya, begini. Ketika sudah, untuk menjepit kuningan ini dengan kabelnya, kita gunakan lagi tang krimping, tapi di bagian sini. Jadi kabelnya itu kita masukkan seperti ini ke tang krimping. Setelah masuk, kita lihat di sini, kita jepit ya dengan kuat aja jepitnya sampai bunyi tek gitu dia kadang suara. Ya nih saya tekan ya, 1, 2, 3. Nah, sudah bunyi. Tekan-tekan aja lagi, dan ini telah rapat ya, pastikan kuat. Oke, kemudian untuk ujung yang kedua itu ujungnya sama aja, karena kita yang rakit ini adalah kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Oke, ini sama putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ketika sudah merasa pas ya, kita krimping lagi sampai bunyi. Ya, bunyinya. Nah, ketika sudah jadi seperti ini adalah kabel jenis strike yang saya rakit. Ketika sudah jadi, kita menggunakan line tester. Kita mengecek apakah kabel yang kita buat barusan ini sudah benar atau belum urutannya. Ya, cara mengeceknya di sini bagian line tester ini bisa dilepas ya, dua gini. Ini kalau fungsinya kabel itu terlalu jauh ya. Misal kabelnya jaraknya 5 meter, jadi kita harus lepas yang satunya ini. Karena ini jaraknya berdekatan, jadi saya nggak usah lepas. Oke, di sini konektor RJ45 ya, yang ini RJ45. Kita satukan yang sama RJ45 juga. Kemudian di sini RJ45 juga. Untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak, kalau untuk kabel jenis strike itu urutan nomornya itu sama. Jadi nanti ketika saya hidupkan, kalau dianya sama 1, 2, 3, 4 sampai 8, berarti kabel yang kita rakit tadi sudah berhasil. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 ini yang terkelang-kelang, berarti kabel yang kita rakit ini gagal dan itu nanti nggak bisa terkoneksi. Kita tes ya. 1, 2, 3 kita on kan. Nanti kalian lihat ya. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini kabel strike yang kita rakit telah berhasil. Ya, fungsi kabel strike ini sendiri itu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contohnya switch dengan komputer, ya, komputer dengan misalnya access point, mikrotik. Nah, seperti itu. Nah, ini kabel jenis strike. Kita sudah berhasil membuat kabel jenis strike. Sekarang kita praktek membuat kabel jenis cross.
cross itu fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer dengan komputer, ya, switch dengan switch, seperti itu, perangkat yang sama. Nah, ini kabel yang saya potong tadi, sisanya kita buat. Ini kita potong lagi, kelupas sama caranya. Di lubang yang pertama saja. Sebenarnya segini ya, seujung tangan aja motongnya. Oke. Kita pisahkan lagi. Ini kabelnya yang bakalan mau kita rakit nanti adalah kabel jenis cross, ya. Jadi urutan untuk kabel jenis cross, ujung yang pertama dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung pertama itu sama seperti kabel jenis strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sama seperti yang ini sebelumnya, seperti kabel jenis strike. Kemudian untuk ujung yang kedua itu kabelnya jenis urutannya berbeda. Yang pertama itu putih hijau-hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Jadi kita langsung praktek aja. Ujung yang pertama sama, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat. Ketika sudah sama, jangan lupa kita goyang lagi kanan ke kiri supaya kabelnya rapat. Kemudian kita masukkan ke konektor RJ-nya. Ingat ya, urutannya seperti ini. Jadi yang posisi putih orange-nya itu kalau di tangan saya itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Kita masukkan ya. Ini bukan kabel ya, ini benang. Supaya jaga kabelnya supaya jangan putus dalam. Kita cek lagi ya, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Ya, sudah benar. Jadi sebelum dikerimping kalian harus tes, lihat lagi urutan warnanya sudah benar atau belum. Ya. Kemudian ini sudah kita kerimping sampai bunyi. Nah, kita bunyi. Ini ujung yang pertama. Kemudian untuk ujung yang kedua itu berbeda. Ujung yang kedua itu untuk kabel jenis cross itu ujungnya beda. Yang pertama bukan putih orange tapi putih hijau. Urutannya ya. Ini benangnya harus dulu putih hijau, putih orange biru. Ya, biru, putih biru orange, putih coklat. Ya, saya ulangi ya urutannya nanti. Yang pertama itu putih orange, putih hijau ya, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Nah, itu ujung yang satunya. Ketika sudah, kita kerimping. Kita potong ya pakai tang. Potongnya rapi ya, harus rapi supaya dia bisa masuk. Kita masukkan. Nah, setelah sudah masuk, kita jangan lupa harus kita cek lagi. Putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat. Ya, ini sudah saya cek dan urutannya sudah benar. Oke, kita kerimping seperti ini ya. Nah, kita sudah berhasil merakit kabel jenis cross. Sekarang kita tes apakah kabel jenis cross yang kita buat barusan ini memang benar terhubung atau tidak ya, menggunakan line tester ini. Apakah urutannya sudah benar atau tidak. Sama caranya kita masukkan ke konektor RJ yang versi 45, sini juga yang RJ 45 juga. Nah, kita tes, kita on kan. Kalau yang putih orange itu urutannya tetap sama dari 1 sampai 8. Tapi kalau dia dari 1 sampai 8, tapi kalau misalnya yang warna hijau itu urutannya berbeda. Kita lihat nanti ya. Ini kita hidupkan. Nah, di sini kalian bisa lihat putih orange yang ujung sini itu memang harus berurutan dari 1 sampai 8 ya. Dari 1 sampai 8. Kemudian untuk ujung yang sini kalian harus lihat dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, dan 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat.
dengan urutan yang pas dan benar ya. Oke, kita sudah berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda ya. Di sini ada kabel jenis strike yang menghubungkan perangkat yang berbeda ya. Contohnya seperti komputer dengan switch dengan access point dan lain sebagainya. Kemudian di sini itu kabel jenis cross. Cross ini adalah kabel jenis untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya seperti switch dengan switch, komputer dengan komputer ya, seperti itu. Oke, cukup sampai sini dulu video kali ini, dan mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa mempraktekannya nanti. Dan jika kalian masih kebingungan tentang cara pemasangannya, kalian bisa tulis kebingungan kalian itu di kolom komentar nanti. Ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan informasi dan updatean terbaru tentang mengenai karena di sini kita bakalan banyak video edukasi lainnya dalam proses pembelajaran, yaitu terutama dalam proses pembelajaran untuk komputer ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.